Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, tayangan kali ini kami akan menyampaikan pelajaran pendahuluan dari sebuah buku yang dikenal dalam bidang hadis, yakni Risalatu fi Usulil Hadits, atau dikenal dengan judul Al-Mukhtasaru fi Usulil Hadits, karya dari Abul Hasan Asy-Syarif Al-Jurjani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Terlebih dahulu kita coba melihat bagaimana para alim ulama rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah menyampaikan biografi beliau rahimahullah. Sedikit yang bisa kami sampaikan, ini apa-apa yang terdapat dalam kitab para alim ulama, diantaranya dalam kitab Bughyatul Wu'ah karya Al-Hafiz As-Suyuti rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Di dalam kitab ini dikatakan beliau memiliki nama Ali bin Muhammad bin Ali, bermazhabkan Hanafi, dan beliau dikenal dengan Asy-Syarif Al-Jurjani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Bahkan Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah memuji beliau rahimahullah dengan ungkapan sosok alim ya dari negeri timur. Kemudian di kitab Hadiyatul Arifin karya dari Syekh Ismail Pasa Al-Babani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah disampaikan bahwasannya kunyah beliau adalah Abul Hasan, yang lahir di Jurjan pada tahun 740 Hijriah dan wafat di Syiraz pada tahun 816 Hijriah. Kemudian dalam kitab Al-Badrut Thali' karya daripada Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah disampaikan oleh beliau rahimahullah bahwasannya Asy-Syarif Al-Jurjani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah datang ke Kairo untuk belajar di sana dan menimba ilmu dari para alim ulama rahimahumullah yang ada di sana. Salah satunya yakni belajar kepada Akmaluddin Al-Yabarti rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan beliau ketika itu menetap di Sa'id As-Sa'da selama 4 tahun. Nah, di dalam kitab ini juga Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah menyebutkan banyak kitab yang ditulis oleh Asy-Syarif Al-Jurjani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Salah satunya adalah kitab dengan judul At-Ta'rifat. Kitab ini menghimpun istilah-istilah yang digunakan fuqaha, istilah-istilah yang ada dalam usul fikih yang digunakan oleh para muhaddits, mutakallimin yang ada di bidang nuhat, sharaf, dan digunakan oleh para mufasir dan lain sebagainya. Jadi kitab ini menyebutkan suatu istilah dan definisinya. Tentu saja kitab ini sangat berfaedah bagi umat Islam, digunakan oleh berbagai kalangan. Al-Jurjani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah di mata Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau memujinya dengan ungkapan sosok alim dari timur. Bahkan dikatakan oleh Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, Asy-Syarif Al-Jurjani rahimahullah telah menjadi pakar di berbagai bidang keilmuan. Bahkan dengan karya-karyanya yang begitu banyak, sampai-sampai dikatakan beliau satu-satunya orang yang mampu menulis berbagai karya yang meliputi berbagai cabang ilmu. Bahkan penulisannya begitu luar biasa dan beliau mencapai derajat yang tinggi, mampu memberikan manfaat kepada manusia dengan karya-karyanya, bahkan itu meliputi berbagai negeri, dan beliau terkenal di berbagai wilayah. Ini merupakan berkah dari usaha yang ikhlas dan kesungguhan
sosok para alim ulama, diantaranya adalah Asy-Syarif Al-Jurjani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kemudian kita dapatkan keterangan di dalam kitab Adwa'ul Lami, Al-Hafiz As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah menyampaikan bahwasannya Asy-Syarif Al-Jurjani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah adalah sosok syekh yang memiliki janggut putih bercahaya. Beliau sosok yang fasih dalam berbicara dan berdiskusi, ya. Bahkan dikatakan sosok yang memiliki pandangan yang visioner. Kemudian beliau memiliki rutinitas dan kontinu dalam rutinitasnya sehingga menghasilkan karya-karya di bidang keilmuan. Tentu rutinitas yang dimaksud adalah rutinitas dalam hal keilmuan. Menuntut ilmu, menulis karya-karya, dan menyampaikan apa yang menjadi karya-karyanya. Ini sekilas dari apa yang mampu kami sampaikan terkait biografi penulis berdasarkan beberapa referensi. Kemudian kita coba kembali melihat ke kitab Risalah fi Usulil Hadits. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, penyusun mengawali dengan ungkapan hadza mukhtasarun jami'un li ma'rifati ilmil hadits murattabun ala muqaddimah wa maqasid. Ungkapan hadza mukhtasarun, uraian ringkas ini, di sini ada ungkapan mukhtasarun bermakna qalilul mabani katsirul ma'ani, ungkapan yang ringkas namun syarat makna. Ungkapannya pendek-pendek namun kandungannya begitu mendalam. Umumnya para alim ulama rahimahumullah ketika menyusun karya-karyanya, banyak di antara karya-karyanya itu ditulis dengan ungkapan-ungkapan ringkas namun padat makna. Ini tentu disusun dengan memperhatikan dzuka'ul mukhatab, kecerdasan pihak yang diseru, dan tentu saja dalam rangka memudahkan para pelajar untuk memahami pesan yang terkandung dalam karya-karya mereka. Ini karya-karya para alim ulama rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kemudian ada ungkapan jami'un li ma'rifati ilmil hadits, ya, untuk menghimpun pengetahuan di bidang ilmu hadis. Ilmu hadis yang dimaksud dalam bahasan ini adalah ilmu yu'rafu bihi ahwalus sanadi ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang dengan ilmu itu kita bisa mengetahui keadaan sanad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min haitsu sihhatu wa dha'fu, dari segi kesahihan atau kedhaifannya. Wa awsafu isnadihi, dan sifat dari sanadnya. Maksud sifat dari sanadnya adalah bersambungkah atau terputuskah atau mursal atau yang lainnya. Wa ahwalu rijalihi minal jarhi wa ta'dil, dan juga keadaan para perawi yang membawa hadis itu dari segi al-jarh wa ta'dil. Ini penilaian-penilaian dari kritikus ahli yang mengetahui keadaan para perawi, apakah sosok yang adil atau sosok yang layak ditajrih. Kemudian ada ungkapan murattabun ala muqaddimah wa maqasid. Di sini ada uslub tadmin. Mengapa dikatakan uslub tadmin? Karena ungkapan ini lazimnya tidak diikuti dengan ala, sehingga bila mana diikuti dengan ala, ini dipahami sebagai uslub tadmin dengan makna istimal, sehingga dikatakan
Ishtamala asyai'u ala syai', meliputi atau terdiri dari muqaddimah dan maqasid. Kemudian al-muqaddimatu fi bayani usulihi wa istilahatihi. Pembukaan atau pendahuluan dari penjelasan usulul hadis dan istilah-istilah yang ada di dalam ilmu hadis. Kemudian Syarif Al-Jurjani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah mulai menyebutkan istilah-istilah yang ada di dalam ilmu hadis, dan pada kesempatan tayangan kali ini kita akan sampaikan satu terlebih dahulu, yakni al-matnu huwa al-fazul hadithil lati tataqawwamu biha al-ma'ani. Redaksi suatu hadis yang menjadi tempat berdirinya makna. Di sini Syarif Al-Jurjani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah menyampaikan dengan susunan idhofi, yakni susunan yang dibentuk dari dua kata, ada mudhofnya al-faz dan ada mudhofun ilaihnya al-hadith. Faedah dari susunan idhofi di dalam konteks ungkapan ini adalah ahdiyah, sehingga bermaksud al-alfazul lati sadarat an sahibil hadith, redaksi yang keluar dari pemilik hadith. Ini adalah definisi matan yang disampaikan oleh Asy-Syarif Al-Jurjani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Sebagai tambahan faedah, kita dapat menemukan definisi matan pada berbagai kitab yang berbicara tentang hadis. Salah satunya kitab Asy-Syakhsiyah Al-Islamiyah, yang di dalamnya ada pembahasan hadis, pembahasan ilmu hadis, dan ini ditulis oleh Syekhul Mujahid Taqiyuddin An-Nabhani Al-Azhari rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau katakan bahwa al-matan adalah ungkapan terakhir atau redaksi yang ada di ujung sanad, ya, redaksi yang ada di ujung sanad. Nah, definisi ini kalau kita lihat ke dalam berbagai kitab dengan tema yang sama akan kita temukan, ya, kesamaan dan keserupaannya. Hanya mungkin di bagian-bagian tertentu yang berbeda secara teknis. Misalkan kita temukan dalam kitabnya Dr. Mahmud Tohan, ini cara praktis memahami hadis, ya. Dikatakan bahwa matan adalah secara istilah itu adalah kalimat yang berada di ujung sanad, ya, kalimat yang berada di ujung sanad. Nah, ternyata definisi yang seperti ini merupakan definisi yang masyhur dari matan, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Hayy dalam kitab Zafarul Amani. Beliau katakan bahwa matan itu yang masyhurnya adalah ma yantahi ilaihil isnadu, yakni kalimat terakhir yang ada di ujung sanad. Seperti apa contohnya matan itu? Coba sama-sama kita lihat. Ini kami bukakan salah satu hadis yang terdapat di dalam Jami' At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah pada abwabul ilmi ar-Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Itu bab idza aradallahu bi'abdin khairan faqahahu fid din. Dari redaksi hadis di nomor 2645 ini, yang dikatakan matan adalah
yang ada di ujung sanad atau redaksi yang keluar dari pemilik hadis, yakni adalah ungkapan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ini adalah matan hadis. Ini contoh yang mudah-mudahan mampu melekatkan pada benak kita apa itu matan hadis. Demikianlah yang bisa kami sampaikan pada tayangan kali ini. Mudah-mudahan ada faedah yang Allah Ta'ala limpahkan kepada para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bila mana ada kekurangan, kesalahan, murni dari kesalahan kami pribadi yang merupakan sosok yang lemah di antara hamba-hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallahu fikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.